Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran matematika bersama Ibu Syifa di sini. Bagaimana kabar anak-anak Ibu semua? Semoga dalam keadaan sehat semua ya. Amin. Alhamdulillah, ini pembelajaran ketiga kita. Walaupun belum bisa bertatap muka langsung ya, tapi tetap semangat. Tonton video ini sampai habis ya. Jangan lupa dicatat di buku paket. Sepertinya belum lengkap, jadi kalian bisa tulis ya untuk persiapan ujian juga agar lebih mudah. Lanjut ke materi ya. Ya, bentuk akar. Kita masih ada di bab 1, tapi kita udah masuk ke bentuk akar ya. Jadi di sini bentuk akar itu adalah inverse dari bentuk kuadrat. Ini rumusnya. Dan kita langsung ke, jika kita mempunyai 4 pangkat 3 sama dengan 32, berarti inverse-nya itu bisa kita buat seperti ini. Akar pangkat 3 dari 32 pasti hasilnya 4. Bentar ya. Nah, jadi nih misalkan ibu punya 3 pangkat 2 itu berapa? 9 ya. Nah, sekarang kita bikin inverse-nya. Berarti akar pangkat ini berapa? 2. 2 dari 9 itu pasti hasilnya 3. Bener nggak? Bener. Terus misalnya 3 pangkat 3 itu berapa? 27. Berarti kita buat inverse-nya bagaimana? Ini pangkat 3 ya. Berarti akar pangkat 3 inverse-nya itu akar pangkat 3 berapa ini? 27 dari 27 itu pasti hasilnya 3. Gitu, bisa ya. Dibacanya gini. Akar pangkat, nih misalkan ada akar pangkat 4 dari 16 misalkan. Ini bacanya adalah akar pangkat 4, N itu 4, akar pangkat 4 dari 16 bilangannya. Ini cara bacanya ini ya. Nah, habis itu jika pangkatnya 2 maka tidak perlu ditulis ya. Jadi kalau misalkan akar pangkat 2 itu cukup menulisnya seperti ini aja. Misalkan 12. Akar pangkat 2 dari 12. Cukup seperti ini aja, sebenarnya tidak perlu ditulis 2-nya. Karena akar ini sudah menggambarkan akar pangkat 2. Paham ya? Udah pernah kok. Ya, ini mencari hasil dari akar pangkat 2. Nah, sebelumnya kamu mungkin sudah pernah bisa mencari akar pangkat itu seperti apa. Tapi ini kita ulang lagi ya. Kita lihat caranya tuh seperti apa. Nah, ini ibu namanya ini cara pertama ya. Ini cara pertama. Mencari hasil dari akar pangkat 2. Nah, kalian pasti udah tahu ya cara-caranya. Cuman di sini ibu tunjukin cara yang akan ibu kasih tahu ini. Silakan disimak. Di sini ibu punya akar pangkat 2 dari 2025. Gimana ya cara mengerjakannya? Yang pertama itu kita pisahkan dulu 2 angka dari belakang. Kita garisin saja seperti ini. Nah, kita proses angka yang depannya 20. 20 itu berapa kali berapa yang nilainya sama, mendekati, hasilnya mendekati 20. Kalau 4 kali 4 16. 5 kali 5
Kelebihan ya, berarti yang mendekati adalah 4 kali 4. Hasilnya 16. Taruh di bawahnya, dikurang. 20 kurang 16, 4 ya. Ini kita turunin ke bawah, dua-duanya langsung. Kita turunin 25. Nah, habis itu ini 4 kali 4 kita jumlah. Berapa? 8 ya. 8 titik-titik dikali titik-titik. Nah, sekarang berarti kita cari 8, ini angkanya juga harus sama. 80 berapa kali berapa yang hasilnya mendekati 4, 2, 5. Berapa kira-kira? 85. Ya, 85 dikali 5 berarti hasilnya 425. Ini kita taruh di bawahnya lagi, dikurang, hasilnya 0. Nah, sekarang kita lihat tadi kan ini belakangnya berapa? 4 ya. Ini juga belakangnya 5. Berarti hasilnya adalah 45. Itu. Paham nggak sampai sini? Kita lanjut ya ke nomor 2. Nomor 2. Akar pangkat 2 dari 17.429. Nah, sama kayak tadi, kita pisahin dua angka dari belakang. Nih ya. Terus ada lagi. Nah, berarti yang paling depan berapa? 1. Berarti berapa kali berapa yang mendekati 1? Otomatis ya. 1 dikali 1. Hasilnya 1. Kurang 0 ya. Berarti kita turunin yang ini. Berapa? 74. Ya, 74. Habis itu berarti kita tambahkan satunya. 1 tambah 1 2. 2 titik-titik kali titik-titik yang hasilnya mendekati 74. Berapa yo? 23. Ini juga 3, ini harus sama ya, nggak boleh beda angkanya. Jadi kalau di sini 3, ya ini harus 3. Ini kan tadi di sini berapa? 5, makanya di sini 5. Itu ya. 23 dikali 3 berapa hasilnya? 69 dikurang 74 dikurang 69 hasilnya 5. Nah, ini kan masih ada ya. Nah, ini kita turunin lagi. Juga turunin lagi. Turunin dua-duanya berarti 29. Terus habis itu ini berarti kita jumlah 23 ditambah 3 berapa? 26. Lagi titik-titik dikali titik-titik mendekati 529. Berapa? 262 dikali 2. Itu hasilnya 524. Coba dikurang ya. Ya, kita kurang berapa? 5. Terus habis itu bagaimana lagi? Kan ini udah nggak bisa turunin ya, udah semuanya. Nah, berarti ini kita tambahin lagi nolnya. Kita tambah 2.
Berarti nolnya tinggal turunin lagi 2. Nah sekarang berarti 262 ditambah berapa? 264 X dikali X titik-titik dikali titik-titik. Nah ini 264 satu aja itu kan udah melebihi ya. Sedangkan kita mau carinya yang 500, mendekati 500, sedangkan ini udah melebihi. Jadi ini kita tulisnya koma. Nah ini kita ini dulu. Ini kan tadi belakangnya ya, kita ambil, berarti jawabannya 1, 3, 2. Terus berarti ini jawabannya yang mendekati adalah 0. Berapa kalau 0? 0. Jawabannya 500. Nah ini berarti 132,0. Masih terus. 280 dikali 0 berapa? Ditambah maksudnya. Maaf. Ditambah berarti 2640 kali berapa? Ini berarti 0 ya, tambahin lagi ya. 0 nya tambahin lagi 2. Berapa? 1. Kalau 2 kelebihan. 264 26401 dikurang. Hasilnya 2, 3, 5, 9, 9. Lanjut terus. Ini kita udah dapat 1 ya. Dah kita taruh aja sini. Nah, jadi hasilnya adalah ini sebenarnya kamu masih bisa mau lanjutin lagi, masih bisa nih. Berarti kan 26402. Udah. Lanjut lagi ke bawah, ini kamu masih bisa terus cari. Tapi udah, Ibu ambil 2 angka aja di belakang koma. Gitu. Paham nggak? Mencari hasil dari akar pangkat 3. Nah, ini akar pangkat 3-nya ya. Nah, mempermudah itu ada tabelnya di sini. Nanti kita kerjakan bersama-sama ya. Ini Ibu beri tanda ya. Ini cara kedua. Tadi cara pertama udah, ini cara kedua. Nah, sekarang mencari nilai akar pangkat 3 dari 2197. Nah ini caranya kita pisahkan dulu 3 angka. Nah, kalau tadi kan yang akar pangkat 2 itu 2 angka dari belakang. Sekarang karena di akar pangkat 3 berarti kita pisahkan 3 angka dari belakang. Nah habis itu berarti kita proses yang depannya 2. Berapa pangkat 3 yang mendekati 2? Berapa? 1 ya. Kalau 2 kelebihan. Berarti 1 pangkat 3 hasilnya 1. Nah, berarti ini udah 1. Kita udah dapet. Habis itu kita lihat belakangnya. Nih, 7. Ya. 7 itu berasal dari, kita lihat kotaknya. Nah, kita lihat 7 itu berapa? 3. Berarti ini kita tulis 3. Berarti hasilnya adalah 13. Itu gimana? Mudah kan? Ya, nomor 2 sekarang. Akar pangkat 3 dari
42.875. Sama, kita pisahkan dari belakang 3 angka. Nah, berarti 42. Berapa pangkat 3 yang hasilnya 42? Mendekati, ada nggak? 3 pangkat 3 ya. Karena kalau 4 itu dia kelebihan, berarti kita pilihnya mendekati 3. Nah, kita udah dapet 3. Sekarang lihat angka yang paling belakang ya, 5. Lihat tabel lagi, 5. 5 berarti berapa? 5 ya. 5, ini bawahnya 5. Berarti 5 itu adalah 5. Berarti jawabannya 35. Gitu. Bisa ya? Mudah kok. Mencari hasil bentuk akar dengan faktor. Nah, dengan faktor ini kita kasih cara ketiga ya. Nah, jadi pakai faktor itu cara ketiga. Ini ada step-stepnya. Kita langsung ke contoh soal. Nah, mencari nilai akar itu juga bisa menggunakan faktor ya. Bagaimana sih caranya? Nih, Bu tunjukkan. Jadi di sini Ibu punya soal akar pangkat 2 ya. Jadi kalau ingat, kalau pangkat 2 itu tidak perlu ditulis duanya. Seperti ini pun sudah menggambarkan bahwa dia akar pangkat 2. Akar pangkat 2 dari 784 itu berapa? Nah, caranya yang pertama itu kita buat faktor dulu. Dari 784 kita bikin pohon faktornya 2, berarti berapa? 392. Terus habis itu 2 berapa? 196. 2 98, 2 49, 2. Bisa nggak 2? Tidak bisa ya. 3 juga tidak bisa. Bilangan prima yang lain apa? 5 juga tidak bisa. Berarti 7. 7 bisa ya. 7 kali 7 45. Nah, berarti sekarang ini bisa kita tuliskan. 2-nya mau ditulis dulu juga nggak apa-apa, biar mempermudah kita menghitung nanti. Ini berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti 2 pangkat 4. Terus 7-nya ada berapa? 2 ya. Berarti 7 pangkat 2. Habis itu bagaimana lagi? Nah, kita hitung pangkatnya. Pangkatnya ini kita bagi 4 bagi 2 pangkatnya ya. Pangkatnya 4 dibagi 2. 4 bagi 2 berapa? 2 ya. Berarti kalau habis, ini kan pas ya nilainya. Berarti dia habis dibagi 2, itu 2-nya berarti keluar dari akar. Berarti 2 pangkat 2. Ini kan 2 hasilnya, berarti ini 2. Sekarang 7. 7 pangkat 2. Nah, ini 2-nya berarti kita bagi 2. 2 bagi 2 berapa? 1. Berarti 7-nya juga keluar ya, keluar akar. 7 pangkat 1. Jadi hasilnya berapa? 4 kali 7. Berapa 4 kali 7? 28. Itu. Nah, sekarang menggunakan faktor nomor 2 ya. Akar pangkat 2 dari 1296. Berarti kita faktorkan lagi ya. 1296 bagi 2.
648. Dibagi lagi 2, berapa? 324. Dibagi lagi 2, 162. Terus dibagi lagi 2, berapa? 81. Bagi lagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa. Ini harus dibagi 3. Berarti 27. Bagi lagi berapa? 3. 9. Bagi lagi 3. 3. Udah selesai ya. 3 udah bilangan prima. Nah, berarti tinggal kita hitung. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. 3-nya ada 4 juga ya. Berarti nih kita tulis. Kita tulis 2. 2 pangkat 4, karena 2-nya ada 4, kali 3-nya juga ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Berarti tulis 3 pangkat 4. Sekarang pangkatnya kita bagi. 4 bagi 2. Berapa? 2. Berarti keluar ya, karena dia habis dibagi. Berarti 2-nya ini keluar. 2 pangkat 2. 3 pangkat 4. 4-nya dibagi 2. 4 bagi 2 juga 2 ya. Berarti 3-nya keluar dari akar. 3 pangkat 2. Jadi hasilnya berapa? 4 kali 9. Berapa? 36. Gitu. Paham sampai sini? Nah, sekarang mengerjakan menggunakan faktor, tapi yang pangkatnya ketika dibagi sisa. Nah, itu gimana ya? Kalau tadi kan mudah ya. 2 bagi 2 ya 2. 4 bagi 2 ya 2. Jadi nggak ada sisanya. Nah, sekarang kalau ada sisanya gimana? Coba ya. Ini berarti kan akar pangkat 2 dari 320. Nah, berarti ini kita buat faktornya. 320 dibagi 2, 160. Dibagi 2 apa? 80. Bagi 2, 40. Bagi 2, 20. Bagi 2, 10. Bagi 2, 5. 5 udah bilang prima ya. Nah, berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ternyata 2-nya ada 6. Berarti 2 pangkat 6. Terus 5-nya ada 1. Berarti 5 pangkat 1. Nah, sekarang pangkatnya berarti ini 6 dibagi 2. 6 bagi 2 berapa? 3. Habis ya. Berarti ini 2-nya bisa keluar. 2 pangkat 3. 3-nya dari sini. Sekarang 1 bagi 2. 1 dibagi 2. Bisa nggak? Nggak bisa ya. Jadi dia tetap 5-nya harus di dalam akar, tidak bisa keluar karena dia nggak bisa. Berarti nih hasilnya adalah akar 5 pangkat 1. 5 pangkat 1 berapa? 5 ya. Berarti 2 pangkat 3 berapa? 8 akar 5. Seperti itu. Nah, sekarang kalau yang sisa nomor 2 ya. Akar pangkat 2 dari 1944. Berarti ini kita buat dulu 1944. Bagi 2 berapa? 972. Bagi 2
486. Dua lagi, 243. Bagi 2 lagi, berapa? Nggak bisa ya, bagi 3. Bagi 3 hasilnya 81. Bagi 3 lagi, 27. Bagi 3 lagi, 9, 3. Udah ya, no. Berarti 2-nya ada berapa? 1, 2, 3. Oh, berarti akar. Ini 2. 2 pangkat 3. 3-nya ada 5. 3 pangkat 5. Ya. Nah, berarti ini tinggal kita bagi. 3 bagi 2. 3 bagi 2 bisa, tapi sisa berapa? 3 bagi 2 itu 1, tapi sisa 1. Ya nggak? Ya kan? Nah, berarti ini satunya bisa dikeluarin, yang satu lagi harus di dalam akar. Berarti 2-nya ini bisa keluar nih 1. 2 pangkat 1 keluar ya. Di dalam dia, di akarnya masih ada 1. Berarti 2 pangkat 1. Terus sekarang yang 5. 5 dibagi 2. 5 bagi 2. 5 dibagi 2. Bisa nggak? Bisa, tapi sisa berapa? 5 bagi 2, 2. Sisa 1 ya. Nah, berarti 3-nya ini yang di luar berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 keluar dia. Yang di dalam ada 1. Berarti 3 pangkat 1. Berarti hasilnya 2 pangkat 1, 2. 3 pangkat 2, 9 kali 2, 18. Akar ini berapa? 6. Gitu. Selesai. Nah, alhamdulillah pembelajarannya sudah selesai ya. Jika ada yang ingin bertanya, silahkan bertanya saja via WA. Tapi kamu harus menonton dulu, dipahami dulu, dilihat bagian mana yang belum kamu pahamin. Kamu bisa screenshot, bisa kamu tandain, bisa kirim ke ibu. Bu, saya tidak paham yang ini. Nah, itu nggak apa-apa ya. Jadi tanyakan saja. Lalu link tugas absen itu ada di deskripsi box seperti biasa. Dikerjakan ya. Dan ibu mengucapkan terima kasih yang 2 pertemuan kemarin sudah mengerjakan tugas dengan baik dan tepat waktu. Terima kasih banyak ya. Yang belum mengumpulkan masih banyak nih. Ayo, masih ibu tunggu loh. Dipelajarin lagi ya. Kalau gitu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.